Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya. Ini udah menjelang akhir tahun, menjelang tahun baru kayak gini pasti bakalan banyak tamu di rumah. Pas banget nih kalau kita bikin puding roti tawar kayak gini. Ini enak banget, caranya gampang dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita bikin adalah puding coklatnya dulu. Ini bahan-bahannya udah saya siapin. Yang pertama di sini ada 1 bungkus agar tanpa warna. Kemudian di sini saya siapin 4 lembar roti tawar tanpa pinggiran. Kalau misalkan mau pakai pinggiran nggak apa-apa, nanti pinggirannya dipotong-potong. Atau misalkan langsung dipakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada 750 ml susu UHT coklat, 1 butir kuning telur, dan ada 100 gram DCC atau coklat batang. Kemudian ada coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih sekitar 5 gram, 100 gram gula pasir. Kemudian yang kecil-kecil ini ada setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Itu dia bahan-bahannya, langsung bikin yang pertama. Kita akan potong-potong dulu untuk coklat batangnya, supaya nanti coklat batangnya ini atau DCC-nya lebih mudah larut ketika kita masak. Bebas mau lebih kecil-kecil dari ini juga nggak apa-apa, saya cukup dipotong kayak gini aja. Kalau udah dipotong seperti ini, kita sisihkan terlebih dulu, lanjut untuk mengolah bahan berikutnya. Di sini saya akan pakai blender, saya potong-potong roti tawarnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan bahan berikutnya yaitu susu UHT coklat. Kita masukin aja semuanya. Kemudian ini akan kita blender. Kalau misalkan nggak ada blender, adanya chopper juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita blender semuanya sampai halus. Kalau udah seperti ini, kemudian ini akan kita angkat, kita sisihkan. Kita akan olah semua bahan-bahannya. Pertama di sini kita masukkan agar tanpa warna, kemudian kita masukkan gula pasir, coklat bubuk, vanila bubuk, dan juga garam. Ini bahan-bahannya kita masukin, tapi apinya masih belum kita nyalain. Kemudian ini akan kita masukkan yang udah di blender tadi, roti tawar dan juga susu UHT coklat. Kita masukin dikit dulu supaya semua bahan-bahan keringnya ini larut dulu. Kalau langsung semuanya nanti bakalan susah untuk tercampurnya. Kalau udah kelihatan tercampur rata, baru kita masukkan sisanya. Kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa untuk masukkan bahan terakhir yang udah kita potong-potong tadi, yaitu coklat batang atau DCC. Kemudian bisa kita nyalain apinya, kita pakai api sedang ke kecil aja, supaya ini benar-benar matang dan tanek. Si coklat batangnya itu juga benar-benar larut. Setelah hampir matang nih, udah mulai keluar asapnya kayak gini, kemudian kita akan masukkan kuning telur. Sebelum itu kita ambil beberapa sendok bagian pudingnya ini. Kita masukkan ke dalam kuning telur, lalu kita aduk-aduk. Kemudian di sini kita langsung bisa tuangkan supaya mudah tercampur ratanya. Kalau langsung kuningnya masuk, takutnya udah keburu mateng tuh kuningnya. Jadi kita hancurin dulu di mangkok, lalu bisa kita masukkan, dicampurkan ke dalam puding. Kemudian kita aduk-aduk cepet sampai tercampur rata dan kita masak sampai benar-benar mateng atau udah keluar gelembung-gelembungnya kayak gini. Kalau udah seperti ini berarti ini udah siap, udah matang. Kita langsung masukkan ke dalam wadah atau cetakan, sesuaikan aja pengen dicetak atau ditaruh di dalam wadah. Kalau saya pakai wadah seperti ini, kemudian saya masukkan sekitar 1 sendok sayur penuh. Kalau udah semuanya kita masukin, ini akan kita diamkan dulu sebentar sampai set. Ini jadinya sekitar 10 ya untuk cup yang saya gunakan ini. Oke, kita diemin dulu sampai set. Nanti ini di atasnya akan kita kasih fla. Kita bikin aja flanya, bahan-bahannya juga udah saya siapin. Di sini ada 500 ml susu UHT full cream, 60 gram gula pasir, 1/4 sampai setengah sendok teh vanila bubuk, 15 sampai 20 gram tepung maizena.
Tepung maizena kita masukin dulu. Ini saya gunakan sekitar 5 sendok teh. Kemudian vanila bubuk, lalu gula pasirnya sekitar 5 sendok makan. Setelah itu di sini bisa kita aduk-aduk rata. Kalau misalkan tepung maizenanya mau dikurangin supaya nggak terlalu kental juga boleh. Nah, kalau udah diaduk rata, kita tambahkan dengan sedikit dulu susu hati full creamnya. Kita campur sampai benar-benar tercampur rata. Seperti yang tadi, kalau udah bahan kering ini, bahan bubuk, kalau dicampur langsung banyak dengan air, biasanya dia akan susah untuk tercampurnya. Jadi kita masukkan sedikit dulu. Setelah kelihatan tercampur rata, baru kita masukkan sisanya. Kita aduk semuanya kembali. Kalau udah rata, kemudian kita bisa nyalakan apinya. Kita masak dengan api sedang ke kecil supaya benar-benar tanek, rasanya mateng, nggak rasa tepung. Kita aduk, kita masak sampai mendidih seperti ini, bergelembung. Berarti ini udah siap ya, udah selesai. Kalau makin lama kita masak, dia makin lebih kental lagi. Jangan terkecoh sama fly yang kelihatan sedikit cair seperti ini, karena kalau udah dingin dia bakalan lebih set lagi, lebih padat lagi dari yang tampak ketika panas. Udah kita matikan apinya, kita diemin bentar, kita aduk-aduk sampai nggak terlalu panas. Nih udah mulai mengental ya, lebih mengental dari yang tadi waktu ketika masih benar-benar panas. Kita langsung masukkan aja ke sini, ke bagian atasnya. Untuk 500 ml susu UHT full cream ini, flanya sebenarnya masih sisa, karena emang di rumah itu suka banget sama fla, tapi fla segini tuh sebenarnya udah cukup untuk pudingnya. Kemudian bagian atasnya bisa kita hias supaya nggak polos, bisa kita kasih choco chips kayak gini. Lalu ini kita biarin hingga benar-benar dingin. Kalau udah dingin, ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas atau chiller. Nah, ini dia nih. Flanya itu menurut saya tuh lebih suka seperti ini, karena dia itu lebih sama aja gitu rasanya dengan puding dan juga flanya. Jadi flanya itu nggak terlalu encer. Kalau dirasa flanya itu terlalu padat, bisa teman-teman kurangin aja untuk tepung maizenanya. Ini saya menggunakan sekitar 5 sendok teh. Bisa teman-teman pakai sekitar 2,5 sendok teh aja, atau 3 sendok teh juga boleh. Nah, ini udah keluar dari chiller. Udah penasaran kan gimana rasanya? Yuk kita cicipin. Ini udah masuk ke kulkas. Sekarang kita ambil aja kayak gini. Tuh. Ini bagian dalamnya kayak gini. Terus tinggal kita makan. Oke, sekali lagi. Tuh bagian dalamnya lembut, enak banget ini. Kita makan. Ini enak banget, wajib banget, harus teman-teman cobain. Kalau misalkan flanya ingin lebih encer lagi nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih suka kayak gini, jadi lebih nyatu aja tekstur flanya sama tekstur si pudingnya. Ini sekarang kita cicipin ayah dulu. Waktunya kita pencicipan. Nah, ini ya, pencicipan dengan suasana sedikit berbeda karena kita pakai kostum kondangan ya. Kita cicipin. Karena habis makan sambal pas banget bikin puding. Ini adalah puding yang pas banget untuk dicicipi, untuk dimakan. Ini habis keluar dari chiller ya. Jadi dia ada choco chipsnya di atas, kemudian ada fla di atas, di bawahnya choco chip, kemudian di bawahnya lagi ada pudingnya sendiri, puding itu sendiri. Oke, kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fla plus puding plus choco chips, enak banget pokoknya. Nih, makannya harus bareng. Choco chipsnya, flanya sama pudingnya makannya harus bareng. Kedengeran nggak? Nggak. Choco chipsnya itu bikin crunchy. Lu pengen lagi gitu. Tapi nggak ada lagi. Ini nggak berasa. Pokoknya pengen nyendok aja.
choco chipnya jatuh. Crunchy-nya dari choco chip berpadu dengan lembutnya puding sama meltednya vanilla. Kok vanilla? Fla vanilla. Pokoknya makannya harus bareng. Tuh, combo yang masya Allah luar biasa. Habis. Jangan lupa cobain. Bye. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin puding roti tawar coklat kayak gini. Ini enak banget. Seperti yang teman-teman lihat, ini cara bikinnya juga gampang. Share link video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin puding roti tawar yang super lembut dan enak kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain dan selamat tahun baru.